Sabar ya. चालू वो खेले जो भी हम दोनों का ने बाजू पलट के सबको दिखा दे रखे असली को नकली से आगे थोड़े खुद के लिमिट बिना तोड़े या किसी का डरेंगे नहीं किसी से भी ऊंची अपनी आवाज करेगी तू आगे चल ये मेरा स्क्वाड से रुकना नहीं आज इसी आग से खेलेगा तो बनेगा तू भी लाख चलो सपनों की कीमत हम बचते हैं थोड़ा अलग अपनी जमीन आसमां है जहाँ है हम साथ हैं we already hit me like boom 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 hit me like boom 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 I can hit it Baru, rasakan serunya kesegaran Amo Soda edisi Free Fire. Raih kesempatan untuk memenangkan special item dan bundle skin Free Fire. Temukan kode unik di balik tutup botol. Daftar ke website idot. Masuk pada web redeem. Masukkan kode uniknya dan menangkan hadiahnya. Buruan beli dan dapatkan harga spesial di idot. Booyah! Baru, Nabati Big Rolls edisi Free Fire. Let's roll out! Temukan kode unik dalam kemasan dan menangkan skin Free Fire. Serunya pos! Buruan beli sekarang juga! Nabati Big Rolls edisi Free Fire. Let's roll out! Temukan kode unik dalam kemasan dan menangkan skin Free Fire. Serunya pos! Buruan beli sekarang juga! Baru, Nabati Pasta edisi Free Fire. Rasakan keseruannya dengan kunjungi link yang tertera, daftarkan dirimu ke website idot, pilih menu scan card, lalu scan barcode pada kartu. Menangkan skin Free Fire eksklusif dari Nabati Pasta Crunch. Koleksi kartunya dan menangkan hadiahnya. Selamat malam Survivors! Dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita di Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 Matchday 5.
5 week kedua pada malam hari ini. Malam minggu kita bakalan mempertandingkan lagi 12 tim tentunya yang akan bermain lagi, memperebutkan poin tertinggi mereka setiap match day-nya. Tetapi sebelum itu, aku mau kasih informasi dulu untuk kalian semua bahwasanya tayangan ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh player, kru yang bertugas di tempat ini sudah melakukan swab antigen dan semuanya dinyatakan negatif. Jadi kita bakalan aman ya Survivor ya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pertandingan setiap malamnya, di panel caster analis di sini kita bakal ngobrol bersama para tamu-tamu yang sudah diundang didatangkan ke tempat ini. Langsung saja mungkin aku sapa dulu orang-orangnya. Ada Tabul dari Onyx dan juga ada Papia dari tim TPOP. Halo, selamat malam. Malam. Aku langsung aja lah ke Onyx Olympus. Kenapa? Gimana komentar seorang Tabul melihat season 5 dengan format yang baru? Menurut gua kenapa nggak dari season lalu gitu? Wah, kenapa nggak dari season lalu? Kenapa nggak dari season ya? lalu gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Oke. Menurut gua ini bagus banget sih. Jadi kita itu semuanya musuhan. Oke, setuju. Kalau season lalu musuh gua itu cuma 5. Yang di dalam grup aja. Iya. Oke. Sekarang itu semuanya jadi musuh. Akan ada ketakutan nggak? Agak juara lagi nih. Nah gitu. Kalau ketakutan sih bukan takut ya, lebih tepatnya kita lebih respect sama tim-tim yang baru atau tim-tim yang sekarang tuh yang udah berbenah gitu. Oke. Kayak Epos nambah roster, Iya, kayak ada Eko, ada WB, ada semuanya kan udah pada nambah nih, banyak banget lah pemain-pemain bagus juga. Apalagi ini sebelah juga Iya. habis transfer window Iya, ya kan, iya. bener-bener cepet gitu pergerakannya buat pergantian roster seperti FR, SES juga. Iya, gitu. mempersiapkan season yang baru ini ya. Memang banyak sekali tim-tim yang melakukan rombakan roster besar-besaran. Salah satunya EVOS dan Onyx Olympus juga mendatangkan Gardu kan. Ya, kita menambahkan Gardu. Ya, Gardu untuk di season 5 kali ini. Iya, biasa setiap season satu orang. Oke, berarti ada yang dibuang nih season ini, nambah lagi season depan. Oh, nggak tahu juga. Nggak Kita tahu lihat ya. hasil dari ini dulu. Oke. Dan coba aku mau coba pindah ke Papia dulu nih dari tim Ya. TP. Kemarin jadi roster, sekarang jadi coach. Ini apa maksudnya nih? Coba-coba aja sih. Coba jangan coba di panggung FFML, Bapak. Kalau kata gue nih, dia FFML disangka inian apa Pastur kali ya. Dengan predikat preman pasturnya itu kali ya. Jangan gitu coba-coba di sini. Gimana nih? Sudah lewatin minggu pertama dengan roster, kita sebut roster lama ya. Dengan minggu kedua kemarin sudah bermain dengan roster yang baru. Apa perbedaannya? Perbedaannya tentu di ini ya, strategi sih. Oke. Kalau kemarin itu ibaratnya kita masih belum pede dengan mekaniknya anak-anak yang roster kemarin. Iya. Tapi mungkin untuk setelah ganti roster ini kita kemungkinan lebih pede lagi sih harusnya. Oke, Karena setidaknya. sudah pernah mencoba panggung ini sebelumnya gitu. Iya, sudah ada pengalaman lah, bekal lah Iya. mereka secara mekanik dan juga mungkin tahu gimana cara berhadapan dengan tim B karena mereka berasal dari divisi 2 juga ya. Iya. Dan mungkin Survivor aku mau kasih lihat dulu aja siapa aja nih roster-roster yang akan bermain, juga tim line up pada malam hari ini. Tentunya 12 tim yang akan bermain di Survivor. Dan menurut kalian akan seperti apa ini pada malam hari ini? Kalau aku lihat ada beberapa nama baru ya, untuk di minggu ini bermain kembali mereka. Dari tim Kings Esports aja dulu ya, yang mana bermain dengan Raf, Strawhead, Dix dan juga Limsi, masih dengan roster yang sama, mencoba untuk bermain. Dan menarik Kings Esports pada malam hari ini kita akan mencari tahu di manakah mereka ngedrop untuk 3 map tentunya ya. Lanjut kita ke SES Alpha dengan roster yang baru didatangkan juga, ada Gedai dan juga ada Bocil yang sudah bermain kemarin untuk di day pertama mereka lah ya di divisi 1 ini, mendapatkan hasil yang cukup bagus lah. Tinggal mungkin chemistry di panggung bersama dengan Thanos dan juga Jojo yang akan ditingkatkan lagi, setidaknya mendongkraklah poin dari SES Alpha tidak berada di bagian bawah lagi. Juga untuk di minggu kedua ini barangkali akan lebih baik ya. Kemudian dari tim Iko Esports 97 poin mereka dapatkan kemarin ya, membuat poin mereka menjadi ada di puncak klasemen, bahkan ngebalap poinnya Onyx Olympus juga GPX. Tetapi Onyx Olympus juga masih menyimpan 1 day lagi, juga GPX akan bermain 2 hari termasuk malam hari ini untuk di minggu kedua ini. Dan selanjutnya RRQ Hide, tim yang memang mereka ini bisa dibilang ada di bagian bawah ya, ada di urutan ke-18. Tetapi kalau aku melihatnya, mereka ini sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus, meningkat di setiap
matchday yang mereka mainkan dari 8 poin, 26, kemarin dapat 30 sekian poin. Artinya itu kan mereka menanjak secara poin yang mereka dapatkan itu selalu meningkat, tidak ngedrop, selalu meningkat. Walaupun pelan, tapi mereka ada hal positif lah dari segi poin dan mereka selalu berkembang juga. Aku rasa setiap matchday-nya dengan gaya bermain dari tim RRQ Hide. Mungkin yang harus dipelajari atau dikurangi dari Hide, kalau menurut aku jangan terlalu egois memaksakan war di early, karena masih banyak sekali opsi drop zone kosong yang sebenarnya bisa diambil saja oleh RRQ Hide untuk menghindari fight di awal. Karena di catatan aku banyak sekali Hide tereliminate di awal-awal, bahkan di bawah 10 menit pertama di rank-rank 10 ke bawah, 10, 11, 12 itu banyak sekali ya. Tapi setidaknya sudah lebih baik lah dari 3D yang sudah Hide mainkan. Selanjutnya kita ke Island of Gods dengan roster yang sama, selalu bermain dengan 4 orang ini aja, Bang, Lord, Azril, dan juga Jafra yang bermain untuk di matchday pada malam hari ini. Secara poin juga nggak ada di atas, nggak di bawah juga, masih di tengah-tengah. Dan Island of Gods masih ada 6 day lagi termasuk pada malam hari. Clips kali ini di posisi keempat dengan 176 poinnya. Siap. Betul banget. Tapi gue masih belum ngeliat sang macan putih ya. Wow. Di papan sebelah kiri. Kayaknya malam hari ini mereka emang bakalan bersaing ketat juga. Apalagi nih dari papan kanan itu masih ada teman-teman yang harus bener-bener try hard untuk bisa naik. Karena sejatinya kita nggak pakai poin grup lagi. Ini adalah poin global. Apa yang kita dapatkan hari ini, poin yang kita kumpulkan hari ini, itu bakal diakumulasiin sampai menjadi banyak dan ada di kita. Itu dia, dan tentunya dengan dibukanya transfer window yang kemarin ini bakal menjadi lebih menarik lagi dan sekarang kita bakal lihat untuk tim lines up-nya yang bermain pada hari ini. Tentunya kita bisa melihat ada Iko, ada Ses Alphaing, ada Rebellion Tabor, First Riders Eclipse, RRQ Hide, dan juga Bigetron Rosugo. Ya, Bigetron Rosugo. Dan masih ada lagi nih teman-teman yang lainnya yang bakalan bermain. Ada King Sport ya, ada Ses Alphaing, Eko Esport, ada juga RRQ Hide tadinya, ada Island of Gods dan First Rider. Yes, dan itu dia ke-12 tim yang akan bertanding. Gak lupa ada IOG, Aura, EVOS, GPX, Kings, dan juga Tang City. Dimana yang kita ketahui GPX di pembukaan matchday atau matchday awal itu benar-benar bermain dengan sangat baik. Dan tentunya kali ini mereka nggak mau kalah baiknya dengan yang sebelumnya. Mereka bakal coba kejar ketertinggalan poin mereka. Dan ini untuk player line up kita pada malam hari ini, dimana kita sudah bisa melihat bahwa ada player dari Tang City, Aura juga, dan beberapa player yang bisa gue bilang agak baru nih dari Ses Alphaing ya. Iya, betul banget. Agak baru karena di sana kalau kita lihat juga ini ada Gedai yang baru aja direkrut dari Kuba. Dan kayaknya emang dengan masuknya Gedai ini memberikan warna baru bagi Ses Alphaing, karena sempat gue lihat juga dari match yang kemarin malam ya, di day keempat itu mereka cukup menggila dengan 22 kill. 22 kill, rekor yang masih belum terkalahkan harusnya sampai hari ini. Dan kita bisa melihat untuk player line up selanjutnya, di mana ada teman-teman dari Tang City, Aura dengan sang Kapten Deadly yang sudah kembali ke panggung. Tentunya kita bakal saksikan keseruannya pada hari ini. Ditambah EVOS Divine, Bigetron Rosugo, GPX, dan juga Rebellion Tabor, di mana ternyata 18 Deer yang kita ketahui merupakan salah satu player yang sangat mengerikan pada season kali ini harus tidak bermain nih. Wah, digantikan dengan seorang Rao. Betul banget, adanya Rao ini pasti bakal ada tuntutan. Karena juga dengan konsisten yang dimiliki GPX itu menurut gua dia kayak bakalan memberikan hal yang baru. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak lihat dari map rotation dulu nih Bang Skyla. Yes, dimana format dari mapnya sendiri atau map rotationnya masih cukup sama. Bermuda bakal dimainkan di round pertama dan keempat, Kalahari di round kedua, dan juga round kelima, ditambah Purgatory di round ketiga dan 6. Menurut lu sendiri, dengan 12 tim yang bermain pada hari ini, apakah ini bakal menjadi satu patokan untuk Iko melangkah lebih mudah atau justru lebih sulit? Menurut lu gimana, Azuri? Yap, sekarang kalau menurut gua Iko kayaknya agak bakalan struggling lagi, karena dari tim yang lain juga pasti bakal memberikan perlawanan yang gak bakalan mudah. Tapi ini
ada yang lebih penting lagi nih Bang Skella. Apa tuh kalau boleh tahu? FFML kita bisa dapat skin permanen. Waduh, skin permanen. Pantengin terus live stream hari ini dan dapatkan redeem code untuk skin permanen M4A1. Kapan lagi nonton FFML ya kan, terus dapat skin eksklusif juga gitu. Iya, betul banget. Skin eksklusif yang biasanya kalian itu harus top up dulu gitu ya kan. Harus ngegacha dulu dan kali ini kalian secara gratis. Secara gratis. nonton Caranya juga FFML. gampang banget. Buat para survivor yang di rumah tetap pantengin dan langsung aja dipencet juga tombol like, share dan juga subscribe-nya biar lebih rame lagi karena kita bakal bagi-bagi redeem code buat kalian semua. Iya, betul banget, betul banget. Ayo buruan tonton, share ke grup-grup kalian, share ke grup keluarga kalian, bilang game kita adalah game yang bisa menghasilkan. Kapan Waduh. lagi nih ya kan? Itu dia, dan kali ini kita bakal ngeliat ke 12 tim yang sudah tos-tosan, yang Waduh. sudah mulai berdoa. Tentunya mereka ingin memberikan hasil yang sangat maksimal dan semuanya gue yakin gak bakal mau kalah sama ngototnya, dan ini bakal menjadi pembuktian juga di match day kelima kali ini siapa yang bakal menjadi raja dan tentunya MVP-nya. Iya, betul banget. Karena dari ini udah hitungannya week kedua ya Bang ya. Dari week kedua untuk sementara nih di standing Predator masih dipegang oleh Iko Esports. Sang Dut. Ini tentunya bagi pesaing yang cukup ketat ya. Kalau nggak salah di sana juga ada Emer 05 yang tentunya nggak terlalu jauh terpaut untuk segi kill. Dan dia kayaknya bakal tertantang dah. Gua harus ngambil gelar gua Predator di sini. Gua nggak mau disenggol lagi nih. Itu dia, harusnya dia bakal tetap bertahan. Tapi without further ado, ladies and gentlemen, let's here we go. Round 1, Bermuda, silakan Azuri. Alright, tentunya gak lengkap kalau kita nggak masuk ke dalam map Bermuda, di mana Bermuda ini adalah map tertua dari Free Fire Battleground, dan langsung kita terbangkan pesawat setinggi-tingginya dari daerah yang kita lihat observatory bakal menuju pinggiran dari Santosa, Bung Skyla. Oke, dan kali ini kita bakal menyaksikan dari garis pesawatnya sendiri sedikit tidak adil ya. Ada yang berat ke kiri nih nampaknya Azuri. Ya, terlalu berat ke kiri, dan ini tentunya bagi teman-teman yang punya drop point di area mill seperti Aura atau SES, mereka harus melakukan transit terlebih dahulu, bisa langsung jalan kaki atau menggunakan zipline. Terlebih lagi bagi teman-teman yang ada di area CPR yang biasanya kali ini CPR kayaknya dan Bullseye sudah ada 2 tim, Eko, Sang Macan dan Sang Singa. Bersikutan kali ini juga Bung Skyla. Bukan singa dua-duanya tapi singa dan macan ya. Tadi Betul saya banget. salah ya. Iya. Saya tidak bisa membedakan karena mirip-mirip gitu. Betul banget. Waduh. Karena dua-duanya ini adalah predator yang ganas. Predator yang ganas tentunya merupakan predator tertinggi di lingkar ininya ya. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan sedikit di mana seorang Straight berhasil di take down dan juga seorang Mr. 05 menyusul, menyisakan Abax dan juga Bion yang sudah terpisah cukup jauh, sementara di dekatnya sudah ada First Riders juga nih nampaknya. Iya, ini kau lihat dari pembagian tim sepertinya Abax berada di belakang mereka. Sementara itu mungkin si Bionnya ada di area observatory ini, artinya mereka masih bisa selamat ketika 2 orang juga ada ke pick off. Karena dari si Bion masih bisa untuk save poin-poin yang bisa dihidupkan kembali. Dimana juga dari si Tang City-nya udah berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi Bung Skela, dan observatorinya itu masih kosong, hanya ada Bion seorang diri. Enak banget gak sih? Enak banget dong tentunya ya, masih cukup ngeluting di daerah sana. Tentunya ini juga masih ada token untuk revive juga di bagian revival sistemnya. Dan kalau kita lihat justru pembagian dari EVO sendiri sedikit merugikan untuk mereka, khususnya melakukan looting di early game itu cukup penting ya untuk resource selanjutnya. Tapi dari segi kemiringan pesawat, zona selanjutnya ternyata cukup jauh untuk tim yang bermain di daerah utara nih. Menurut lu gimana Zuri? Ya menurut gua kayak dari tim Eko sendiri, apalagi Fos dan juga ada Bigetron, Rosugo serta Tang City dan RRQ yang menurut gua ini mereka kayaknya bakal mengamankan vehicle sementara. Karena dari segi rotasi atau segi perjalanan mereka ini tentunya nggak bakalan mulus banget. First Raiders sudah menghuni di daerah Bima Sakti. Terlihat juga clock towernya ada Navgat. Di sisi lain juga Mil ada Ses. Jadi buat teman-teman tim yang masih ada terlampau jauh,
mereka harus rehat. Apalagi teman-teman EVOS yang tadi udah keculik 2 orang, kali ini udah dihidupkan kembali. Nice try, masih ada kesempatan lagi untuk looting dan juga Iko-nya menurut gue udah cepat banget nih Bang. Untuk dari lootingnya, sempat ya ada bullseye, bentrok sedikit langsung ke Shipyard. Bentrok sedikit langsung ke arah Shipyard ya. Dan tentunya mereka udah memiliki 2 poin eliminasi tambahan. Yang dimana secara otomatis mereka bakal menjadi kill leader sementara juga ya. Dan kali ini dengan zona yang seperti ini, kalau lo lihat tadi GPX sendiri drop zone-nya aman banget Pak. 3 drop zone dimakan sekaligus, yaitu ada Factory, ada Pochi dan juga Mars Electric Pak. Tentunya resource-nya udah banyak banget ini. Oh tentu banget jelas. Walaupun ya di area Pochinok itu resource minim, ketika dia pembagian seperti ini menurut gue mereka udah kayak worth it banget. Penguasaan mereka enak banget, sama seperti Aura juga yang picknya itu kosong. Karena picknya ini biasanya diturunin sama Tang City, tapi Tang City-nya itu lebih ngalah. Karena kalau nggak salah gue sempat dengar dari si bule yang ngomong kita nggak bakal ngedrop ke daerah pick, karena di pick kita pernah turun, ternyata ada Aura. Aura itu sangat kuat banget untuk clutch-nya di area pick, jadi mereka mundur dikit, belok dikit gitu ya kan, nggak mau berperang. Namun nih ada RRQ Hide dengan Tang City Bang Skyla. Yes, di mana 3 orang dari RRQ Hide bakal langsung diras begitu saja. Jump shot sudah dikeluarkan, seorang Wakadar harus tumbang dan juga menyisakan seorang Kasih yang terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Menjadi sebuah kerugian dan juga Tang City berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya tanpa kehilangan 1 orang pun. Wow, tanpa kehilangan 1 orang pun 4 poin eliminasi untuk di early. Tentunya ini memberikan boostingan mental bagi mereka untuk memberikan performa terbaik, dan Kasih tentunya masih bisa untuk menjadi last man standing walaupun cukup sulit untuk berjuang sendirian. Yang emang kita ketahui berjuang berempat aja cukup sulit, apalagi sendiri ditambah dari gempuran yang mana tim lain yang masih utuh serta juga Kasih yang harus bertahan. Kalau kita lihat pergerakan Kasih juga cukup jauh menghindari peperangan, dan ini bakal belok dikit ke era Mars Electric yang sebelumnya Mars Electric tadi itu udah habis dihabisin lootingannya sama teman-teman dari GPX. Yes, dan kalau kita lihat kali ini pergerakan dari IOG yang melakukan drop zone di Clock Tower sudah mulai mendekat ke daerah zona selanjutnya. Mereka juga bakal bertemu dengan GPX kalau mereka melakukan rotasi cepat. Dan justru menurut gue ini bakal sangat menarik ya. 2 tim yang memiliki lootingan yang cukup banyak seperti yang kita ketahui. Clock Tower dan sekitarnya itu lootingnya banyak, resource-nya banyak. Begitu juga dengan teman-teman dari GPX yang menguasai 3 kota, yang artinya ketika peperangan ini selesai, salah satu dari timnya itu benar-benar punya resource yang banyak banget Pak harusnya. Iya, seharusnya seperti itu. Tapi dalam artian ketika ada 2 tim yang saling kelas dan ada yang tertumbangkan. Beda halnya ketika 2 tim ini tuh tidak ada yang tertumbangkan sama sekali, hanya bermain santai. Karena kita emang sadar ya, di area middle season seperti ini, tim mana sih yang nggak mau dapetin poin penuh, tim mana sih yang nggak mau tumbang duluan, pasti mereka bakalan ngamanin poin. Dan ini emang iya, dari GPX juga kita lihat dia udah ngamanin beberapa. Apa sih? Gak ada. Siapa? Vehicle, dan tentunya ini udah nggak asing banget dia kalau udah ngamanin motor di sana otomatis bakal menggunakan skill Misha. Jadi sudah ada juga 1 vehicle yang dihancurkan sama tim Ellen Afghat. Ellen Afghatnya juga dia udah aware, nggak mau langsung terburu-buru karena GPX setupnya udah matang banget di area Pochinok. Ditambah seorang Wings juga udah berhasil melakukan flanking yang dimana teman-teman IOG harus terjebak di 1 kompon aja. Tembakan sudah dikeluarkan juga dimana seorang Wings bakal coba memberikan damage dari arah samping. Granat mulai dilemparkan, masih belum menghasilkan apa-apa. Kedua tim masih berjibaku di daerah Pochi kali ini. Langsung